Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kebahagiaan, kesehatan kepada kita, selamat fid dunya wal akhirah, memberikan kelancaran dalam urusan kita, sehat. Semoga yang sakit cepat Allah angkat penyakitnya, semoga yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga melancarkan urusan kita, menolong dalam keperluan kita. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan kemurahan rezekinya yang kepada kita, yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kami dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar 3 mata pelajaran ya. Nah, ini ya yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada benda ya. Benda dan bukan benda, berarti kita masuk di bahasa Indonesia di tema ya. Kemudian ada nama malaikat dan asinan ya. Kita mulai dari benda dulu. Nah, perhatikan, Bapak mau ngasih bocoran ya. Sekarang kan kalian sudah masuk di tema 3 ya. Tema 3 itu dan tema 3 itu yang akan kalian pelajari ke depan, benda, sifat-sifat benda ya, perubahan wujud benda gitu ya, dari cair ke padat, padat ke cair, gas ke cair gitu ya, cair ke gas gitu ya. Nah, itu namanya. Kemudian di situ kalian MTK-nya kalian juga akan belajar tentang mengukur panjang ya, dari berarti satuan panjang, kemudian satuan waktu, kemudian satuan berat gitu ya, berat benda, kemudian volume kalian juga akan pelajari. Nah, jadi kalian fokus pembelajarannya dari awal gitu ya. Awal pembelajaran pertama harus kalian pahami, maka pembelajaran berikutnya akan mengikuti ya. Oke, pertama kita akan belajar dari benda ya. Nah, benda itu di sini yang dimaksud dengan benda itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Lihat di halaman di buku LKS halaman 1. Benda itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Artinya sesuatu yang ada di ruangan. Bumi ini beruang gitu ya. Contohnya bangku ada di ruangan, Pak Guru ada di ruangan, kalian ada di ruangan gitu ya. Kemudian lemari ada di ruangan, kuda ada di ruangan, buku ada di ruangan. Jadi itu disebut dengan benda dan mempunyai massa. Mempunyai massa itu apa Pak artinya? Mempunyai massa itu artinya mempunyai berat. Mereka dapat ditimbang gitu ya. Nah, benda itu di sini ada 2 ya, benda mati dan benda hidup ya, berdasarkan jenisnya ini ya. Berdasarkan jenisnya ada 2, benda mati dan benda hidup. Benda mati itu, benda hidup itu pasti benda yang bernyawa gitu ya. Kemudian atau bernafas. Kalau benda mati itu benda yang tidak bernyawa. Kalau hidup manusia, hewan dan tumbuhan, ada 3. Nah, kemudian kalau mati ada bisa jadi batu, bangku, lemari, buku dan sebagainya gitu ya. Nah, itu benda hidup dan benda mati. Kemudian di bawahnya bisa kalian garis bawahi itu ya, itu pengecualian ya. Cahaya dan panas ya. Cahaya dan panas itu tidak dapat kalian pegang ya. Kemudian mereka tidak menempati ruang ya, mereka tembus ruang. Kemudian mereka itu tidak bisa ditimbang ya. Meskipun kalian naruh timbangan, dikena sinar matahari, timbangan tersebut tidak akan naik ya, beratnya tidak akan berubah ya, karena cahaya dan panas itu tidak bisa ditimbang, sehingga cahaya dan panas itu tidak dapat dikatakan sebagai benda. Wallahu a'lam ya. Hanya Allah
yang tahu, yaitu berdasarkan sifatnya ya. Nah, kalau menurut Allah ya semuanya makhluk Allah gitu ya, semuanya benda gitu ya. Kemudian di sini dapat kalian simpulkan di halaman berikutnya itu ini ciri-ciri bendanya ya, benda dan bukan benda. Yang pertama, menempati ruang seperti yang sudah Bapak jelaskan, ada di ruangan ya. Pak, contoh kalau saya berdiri di depan rumah, Pak, rumah kan bukan ruang, kalian tetap menempati ruang di bumi gitu ya. Nah, kemudian mempunyai massa, mempunyai berat, dapat ditimbang. Kemudian kalau yang bukan benda sebaliknya, tidak menempati ruang, tidak mempunyai massa, tidak dapat ditimbang ya. Kemudian di sini kalian akan juga diperkenalkan tentang benda-benda berdasarkan ukuran, bentuk dan warna gitu ya. Kalau ukuran itu berarti nanti kalian akan nyambung ke volume gitu ya, volume botol seperti ini ya, volume botol berapa, volume botol gitu ya, volume botol air gitu ya. Nah, kemudian kalau ukuran nanti panjang, nanti kalian akan berkaitan dengan meteran gitu ya. Contohnya saya mempunyai gitu ya pita sepanjang gitu, kemudian dipotong menjadi, kemudian sisanya berapa gitu ya. Nah, kalau kalian berhubungan dengan meteran nanti berarti kalian akan belajar tentang anak tangga ya. Oke, contohnya kalau ukuran besar dan kecil gitu ya, kemudian kalau panjang dan pendek. Kemudian di situ lagi ada bentuk ya, bentuk itu seperti ini, bentuk itu ada seperti ada bulat. Nah, ini nanti kalian akan berhubungan ya, berhubungan itu nyambung ke sudut gitu ya, nyambung ke sudut atau bangun datar ya, ada segitiga, segi empat ya, kemudian ada layang-layang, kemudian ada lingkaran, itu bangun datar gitu ya, bangun datar beraturan ya. Kemudian kalian akan belajar tentang sudut ya, siku-siku gitu ya, ada lancip, ada tumpul, ada lurus gitu ya. Kemudian benda itu juga akan berhubungan dengan warna. Warna itu kalian juga nanti akan belajar tentang warna awan gitu ya, perubahan awan ya, ketika awan mengandung bitik-bitik air menjadi apa gitu ya, ketika sudah turun hujan menjadi apa gitu ya. Nah, itu merupakan benda ya, berdasarkan ukuran, bentuk dan warna. Silakan kalian pahami kan, di situ sudah ada ya. Oke. Berikutnya kalian akan belajar tentang nama-nama malaikat. Yuk kita buka nama-nama malaikat. Nah, nama-nama malaikat ini di bab 3 di halaman 25. Pak, nama-nama malaikat bagaimana Pak? Ini sepertinya banyak gitu ya. Nah, agar tidak banyak kita nyanyikan ya. Kalian nanti hafalkan ya. Kalau sudah hafal nanti kalian Bapak kasih waktu bisa seminggu ya. Pertemuan berikutnya kalian bisa harus hafal gitu ya. Nah, cara nyanyinya gimana Pak? Nah, Bapak akan kasih tahu caranya ya. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Mungkar dan Nakir menjaga di kubur, Rokib dan Atid mencatat amal, Malik menjaga di neraka, Ridwan menjaga surga, Malik menjaga di neraka, Ridwan menjaga surga. Gitu ya. Maaf ini kurang ya, kurang Malik, Bapak cari lagi. Oke, Bapak sudah ganti ya. Ini yang sudah lengkap ya.
Oke, coba kita baca lagi. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar dan Nakir menjaga di kubur, Raqib dan Atid mencatat amal, Malik menjaga di neraka, Ridwan menjaga surga. Gitu ya, itu lagunya biar kalian cepat hafal. Nah, Bapak berharap kalian minggu berikutnya, pertemuan berikutnya sudah hafal ya. Oke, dari besok lusa bisa kalian hafal gitu ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran nama-nama malaikat. Minggu depan Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dan hikmah beriman kepada malaikat. Oke, sekarang pembelajaran terakhir kita akan masuk di PLBJ ya. PLBJ kalian akan belajar tentang asinan. Nah, asinan ini buka halaman 29 ya. Nah, 29 ini kalian akan belajar tentang asinan ya. Sebenarnya orang tua kalian itu lebih paham daripada Bapak ya tentang asinan, cara membuat asinan ya, langkah-langkah membuat asinan, bahan-bahannya apa gitu, lebih mudah gitu ya. Lebih tahu, lebih berpengalaman. Kalau Bapak itu hanya bisa praktek berdasarkan yang di buku saja gitu ya. Karena kalau orang tua kalian itu biasanya itu memang bawaan ya, karena asinan ini kan memang asinan ciri khas yang makanan ya, salah satu makanan ya, makanan khas Betawi yang berasal dari buah-buahan, kemudian sayuran, kemudian apalagi buah-buahan, sayuran ya, buah-buahan dan sayuran gitu ya, yang dicampur kemudian diasinkan ya, diasinin maksudnya ya, diasinin, kemudian diasininnya itu diberikan apa ya, garam dan cuka gitu ya, sehingga rasanya asin ya. Untuk asinan ini kita bisa berdiskusi bersama ya. Bapak berdiskusi, Bapak pengen tahu juga ya. Di sini Bapak sebenarnya sudah ada ya, sudah tahu, kita pun udah tahu ya asinan yang ada di sini ya. Cuman mungkin ada perbedaan ya. Pastilah ada perbedaan. Pak, saya gak mau pakai toge. Pak, saya biasanya nggak pakai wortel. Pak, biasanya saya cuman mangga doang gitu ya. Nah, sekarang kita berdiskusi bersama. Gini, silahkan kalian berdiskusi atau wawancara dengan orang tua kalian, bagaimana, apa bahan-bahan yang asinan yang biasa orang tua kalian buat gitu ya. Contohnya seperti ini, asinan Mamah AA gitu ya, contohnya ya, asinan Mamah AA ya. Apa contohnya asinan mangga dan toge gitu ya. Boleh kalian, soalnya Bapak pernah asinan itu pernah lihat ya, teman Bapak itu bawa asinan, di dalamnya ada kerupuknya segala macam gitu ya. Berarti itu sudah berbeda gitu ya. Pak, Bapak ini nyuruh buat apa gimana sih? Enggak, Bapak tidak nyuruh kalian buat asinan. Bapak hanya pengen tahu daftar bahan-bahannya saja ya, tidak usah membuat gitu ya.
Nah, kalau membuat mah nanti aja bareng Bapak guru gitu ya di kelas ya, dengan bantuan orang tua kalau perlu dan kalau waktunya masih banyak gitu ya. Oke, itu saja untuk asinan ya. Kalau kalian sudah tahu informasi dari mamah kalian ya, dari orang tua kalian atau dari lingkungan kalian, maka kalian sudah memahami materi tentang asinan, karena di asinan ini hanya dijelaskan tentang tentang langkah-langkah, kemudian bahan-bahannya apa saja ya. Nah, itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang Bapak jelaskan. Kemudian tugasnya di asinan ini mudah-mudahan kalian bisa menjalankan melaksanakan dengan bagus ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.